Shalom saudara, sudah siap mendengarkan firman-Nya lebih lagi? Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Nya hari ini lebih lagi menyegarkan saudara, memulihkan jiwa saudara. Haleluya, jiwa saudara akan semakin makmur, saudara akan semakin tenang, semakin mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya, dan damai sejahteranya semakin berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Amin. Di dalam nama Yesus. Saudara, terakhir saya bicara bagaimana Tuhan adalah gembala kita. Ya, kita nggak akan kekurangan. Nggak akan kekurangan tuh bukan hanya kekurangan sandang pangan, tapi tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, thank you Lord Jesus. Termasuk kerinduan hati kita, ya, untuk kita mengalami yang terbaik di hidup ini, kita mengalami janji-janjinya. Thank you Lord Jesus, puji Tuhan ya. Saudara, ingat firman-Nya mengatakan di Mazmur 23, saat kita lewat lembah kekelaman, ya kan? Bayang-bayang, kita lewat satu masa di mana kita ada bayang-bayang maut, the shadow of death, ya kan? Kita nggak takut bahaya, karena Dia tetap menyertai kita. Dan bukan kita, bukan Tuhan yang pimpin kita, ya kan? Tapi kitanya sendiri, ya. Ada saat kita salah mengambil keputusan, kita bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri, ya kan? Tanpa kita sengaja, ya, ada saat mungkin kita bersandar sama pengertian kita. Nah, disitulah akan ada tekanan masalah yang kita bisa rasa berat. Tapi puji Tuhan, haleluya, biarlah kita buang ini segala pengertian agamawi yang bilang Tuhan punya maksud, Tuhan ada rencana dengan penyakit, dengan kemiskinan, kekurangan, ya kan? Seolah-olah itu bagian dari rencana Dia. Tidak. Rencana Tuhan hanya baik, berkenan, dan sempurna. Tuhan menyediakan jalan keluar. Dia hanya siapkan anugerah yang baik dan sempurna. Ya kan? Jadi dikatakan jangan sesat. Ya kan? Tapi Dia tahu dalam kita menghadapi semua ini, ya kan, ada saat kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya kan? Dan itu karena sebetulnya kita yang belum mengerti, ya, cara pikir kita yang masih salah atau apa. Tapi puji Tuhan, firman-Nya sudah mengatakan, thank you Lord, 2 Petrus 1 ayat 2, ya kan, kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan melalui pengenalan akan Allah dan Putranya. Dan pengenalan di sini bukan hanya kumpulan informasi, ya, tapi pengenalan secara pribadi akan Allah dan Putranya. Karena yang Yesus adalah penebusan kita, tapi yang menyerahkan Yesus sebagai penebus buat kita, itulah Allah Bapa, kasih-Nya. Makanya penting kita lebih lagi mengerti hati Bapa kita, karena sudah banyak Dia difitnah, ya, dibilang itu Dia padahal bukan. Juga penebusan Yesus, amin saudara, haleluya. Ya, saya tinggal di Manado, ya, banyak orang tahu sekali, bahkan ada lagunya mungkin sering dinyanyiin, Tuhan adalah gembalaku. Tapi, nah ini kan, mana manifestasinya? Nah, itu sebabnya izinkanlah firman lebih lagi secara mendetail, ya, lebih tahu, sehingga firman yang kita dengar itu tidak dangkal, lebih berakar. Kenapa sampai dibilang kalau kita terus ikutin, ya kan, Dia, firman-Nya sebagai penuntun hidup kita, ya kan, maka kita nggak akan kurangan satu apapun. Nah, kan firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Dia, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan Putranya bagi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya kan? Kenapa ada orang yang sudah lama ikut Tuhan masih ada ketakutan? Karena kasih-Nya, orang itu yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ketakutan mengandung kayak tersiksa gitu loh. Ada satu tekanan di dalam hidup kita tuh yang gak enak gitu loh. Mungkin ada rasa takut, emosi negatif, ya, penolakan, rasa malu.
kecenderungan untuk terus-menerus mau membuktikan dirinya, mau terus mengejar hal-hal. Ada sesuatu ya kan yang mau kita dapat, seolah-olah itu bisa nolong kita. Padahal segala sesuatu sekarang sudah ada di dalam Kristus. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan suatu pun yang baik, termasuk kerinduan hati kita, termasuk kehormatan, termasuk promosi, peningkatan, terobosan. Amin, surah. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena Dia sudah mengenapi hukum Taurat dengan sempurna. Ya, kita lihat di Roma, ini dasarnya ya. Kenapa kalau kita mau terus percaya sama kasih Dia, bahwa Dia yang menghidupkan kita, dan kita terus bergantung sama Dia sebagai pemimpin hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Firman penebusannya. Kenapa sampai kita bisa nggak usah kekurangan apapun? Ya, ada dasar yuridisnya, ada dasar legalitasnya, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, kita ke Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10. Thank you Lord Jesus. Roma pasal 10 ayat 4. Baik, bahasa Inggrisnya dikatakan Christ is the end for the law. Ya kan? Christ is the end. Saudara kalau nonton film kan suka lihat ya, terakhir di film itu dikatakan haleluya, thank you Lord Jesus. The end. Sudah selesai, nggak ada lagi, udah habis, sudah tamat, ya kan? Nah, di sini dikatakan Christ is the end. Kristus itu sudah adalah ketamatan hukum Taurat. Hukum Taurat sudah tamat. Haleluya. Dan yang menamatkan itu bukan kita. Amin. Saya bacakan di sini ya. Thank you Lord Jesus. Ini bahasa Indonesianya ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Untuk apa Kristus? Kenapa dibilang Kristus? Kenapa nggak dibilang Yesus? Makanya Alkitab bilang perhatikan firman. Yang memperhatikan firman akan ada kebaikan. Kenapa? Karena firman itu semakin berakar. Sehingga pengertian kita tuh semakin berakar. Iman kita lebih lagi dikuatkan. Kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia. Haleluya. Dan kita, kalau kita terus juga menerima kelimpahan itu dan anugerah kebenaran, kita berkuasa dan memerintah. Kita nggak dikuasain keadaan. Ya kan, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan ini dan itu. Tidak. Kita menguasain. Berkuasa dan memerintah. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi Kristus adalah kegenapan. Kenapa Kristus? Karena itu adalah artinya Kristus itu yang diurapi. Yesus yang sudah bangkit. Yesus Kristus yang sudah bangkit. Utusan Allah yang diurapi. Utusan anak manusia ya kan, yang tidak ada dosa, yang diurapi oleh Allah. Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menggenapin. Waktu dia bilang, katakan sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Apa yang dia maksudkan sebagai sudah selesai di atas salib? Kenapa? Karena dia sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Karena kalau dia tidak genapin, saudara dan saya tidak akan pernah layak dari perbuatan kita sendiri. Karena dari sononya dulu sudah ada cacatnya. Seberapapun juga Alkitab bilang kebenaran kita tuh seperti kain kotor. Ya kan? Haleluya. Puji Tuhan kalau kita sudah dikasih baju jirah, rob, rob itu kira aku saya tahu bahasa Inggrisnya jubah. Thank you Lord Jesus. Jubah, ya kan? Kita dikasih jubah. Haleluya. Jubah anugerah kebenaran, robe of righteousness. Kita sudah dikasih robe of righteousness, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kenapa? Karena dulu kebenaran kita sendiri, ya kan, itu sudah ada cacatnya karena kita sudah pisah dari Allah. Kita nggak bisa lagi berkenan, nggak akan pernah berkenan dengan kita terus-menerus berusaha melakukan yang benar. Jangan sampai kita salah, ya kan, berharap Tuhan terima kita. Itu tidak berlaku, tidak bisa. Dan itu adalah apa yang orang Yahudi terus-menerus lakukan sehingga ada kebutaan. Kalau saudara baca di Roma 10 ayat 1 ini ya,
Ini bicara mengenai bagaimana Rasul Paulus berdoa, ya kan, supaya bangsanya, karena Rasul Paulus tuh orang Yahudi, dia Farisi, Farisi di atas segala Farisi ya. Dia berdoa begini dari ayat 1, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Amin, saudara. Apakah kita bisa giat tanpa pengertian yang benar? Mungkin, ya kan? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Selama saudara dan saya, ya kan, saya udah tahu kok, saya dibenarkan karena saya sudah tahu. Terus kita nggak perlu merasa dengar lagi, kita nggak perlu pakai memperhatikan lagi. Nanti seperti ini ya, nanti ada kebutaan, ya kan? Kita perlu, haleluya, thank you Lord Jesus. Kita perlu mau diingatkan kembali lagi, dan untuk kita terus-menerus kesadaran itu dipelihara dan ditambah. Bahwa kita sudah dipakaikan jubah anugerah kebenaran. Haleluya, bahwa Allah melihat kita di dalam Kristus, ya kan, sebagai benar, kudus, dan tak bercacat. Kalau kita melihat diri kita begitu, dan kita terus mengakuin, mau rendah hati, mau terus mengakuin dengan sepenuh hati, saudara, nomor 1, akan ada damai di hati kita. Dari mana kita bisa ukur kesadaran kita sampai di mana? Itu dari cara kita, ya kan, memperlakukan yang lain, terutama saudara-saudara seiman. Kalau kita ada kecenderungan menghakimin, kecenderungan menganggap diri kita lebih benar, ya kan, kita mulai menganggap rendah, ya kan, karena kita merasa dari perbuatan kita oke, ya kan, kita sudah geser. Makanya jangan pernah geser dari kebenaran ini, bahwa kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Wow. Saudara, saya ngomong ini, hati saya damai. Kenapa? Karena Roh Kudus bersaksi saat kita meninggikan Yesus, perbuatan Dia, ketaatan kita sebagai jati diri kita, sebagai posisi benar kita, dan kita bertekun, ya, kita nggak bosan-bosan diingatkan lagi, kita mau, ya kan, kita mau diingatkan lagi, kita mau teguhkan diri kita lagi, akan ada damai, saudara. Wow. Ini saya ngomong ini, saya ada damai loh, hati saya, ya, ada sesuatu, wow, membuka pintu. Kita lagi sinkron dengan Dia. Kita lagi berdiri, kita lagi menyadarkan diri kita lagi akan posisi benar kita. Ya kan, karena anugerah kebenaran itu, ya, efeknya waktu kita berdiri lagi, kita ingatkan diri lagi, itu efeknya ialah damai. Dan kalau kita terus-menerus, lebih lagi ketentraman buat selama-lamanya. Kita jadi anak Tuhan yang tidak takut ini, takut ntar masa depan, ntar anak-anak gimana, ntar jangan sampai kekurangan, ntar kalau sudah tambah umur bagaimana, ntar tempat tinggal, ntar bisnis, enggak. Kenapa kok lebih tenang, ya? Bukan berarti nggak ada masalah loh, bukan berarti kita menyangkalin, tapi kok ada sesuatu ketenangan, keteguhan yang kita tidak dapat dari apa yang dari luar, tapi dari dalam manusia baru kita. Karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang mengurapin kebenaran itu. Saat kita setuju dengan kebenaran firman perjanjian baru, kita setuju dengan firman yang mengatakan Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Dia adalah ketamatan. Hukum Taurat itu sudah tamat. Sehingga kita dibenarkan karena Dia. Wow. Haleluya, kita berhenti giat, ya kan, giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian. Kenapa? Ya kan, ada perselisihan, ada persaingan di gereja, yang di pelayanan. Kenapa? Karena giat tanpa pengetahuan, berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri dengan ini dan itu, ya kan, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian.
Apakah pelayanan itu kurang penting? Pelayanan sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Ya kan? Karena itu ada nilai kekal, ada upah kekal. Tapi kita adalah carang. Amin. Jadi saudara bertekun, saudara sabar. Karena kalau saudara mau dengar baik-baik dengan sepenuh hati, saudara terbuka lagi. Saudara datang ke Tuhan itu dengan hati, bukan hanya pikiran. Hati terbuka. Haleluya. Bukan dengan pikiran, karena kalau dalam Tuhan itu bukan soal pinter secara intelek ya. Pinter ngafal, orang itu pinter, enggak. Kalau dalam Tuhan itu hati yang mau sepenuhnya percaya kepada Dia, seperti Kaleb dan Joshua. Ya kan, dari berapa juta orang itu hanya Kaleb dan Joshua. Apa bedanya mereka dengan yang lain? Mereka ikut Tuhan, Alkitab bilang mereka punya excellent spirit, roh yang excellent. Yaitu apa? Mereka ikut Tuhan sepenuh hati. Nggak susah, kita sudah lahir baru, kita bisa ikut Dia sepenuh hati. Kita bisa percaya Dia sepenuh hati. Kenapa? Karena kita sudah ada hati yang baru. Kita tidak perlu mengalami lewat-lewat padang gurun. Saya nggak percaya itu, saudara. Karena kita sudah dalam Kristus. Dalam Kristus nggak ada padang gurun. Yang masih percaya di padang gurun, kita doakan aja. Supaya percaya, kesadaran itu kita sudah dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada padang gurun. Kita bilang di Roma 5 ayat 2, nomor ayat 1 bilang kan, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, ya kan, oleh iman melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita beroleh akses kepada kasih karunia ini di mana kita berdiri. Ya kan? Jadi karena Yesus kita sudah masuk ke dalam ke satu posisi, area di mana kasih karunia. Ya kan, kasih karunia yang menjadi dasar. Kita ada di atas posisi kasih karunia, dan dari situ waktu kita terus berdiri di atas kasih karunia ini, itu damai sejahteranya, kasih karunianya lebih lagi dicurahkan. Wow, thank you Jesus. Kita bukan hanya punya akses, saya dibukakan lebih lagi, kita sudah ada, karena kita sudah dalam Kristus, sudah ada di tempat itu. Kita hanya perlu berdiri. Kenapa berdiri? Karena musuh masih ada. Berdiri berarti apa? Kita harus rela secara agresif. Kita berdiri, kita percaya, kita pegang teguh. Karena kita sudah punya. Amin, saudara. Kita tidak lagi di padang gurun. Yesus adalah tanah perjanjian kita. Kita sudah ada di tanah perjanjian. Kita adalah carang yang tugasnya kita menerima. Makan di hadapan musuh-musuh kita. Makan penebusannya. Makan tubuhnya. Minum darahnya. Makan penebusannya. Terima pengampunannya. Kita sudah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita memiliki penebusan pengampunan dosa? Karena selagi kita bertumbuh masih bisa keliru lagi. Tanpa sengaja atau dengan sengaja lagi lemah, ya kan, mengeraskan diri, wah salah. Tapi Tuhan bilang kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita ingat, tunggu dulu. Saya nggak perlu nyalahin orang, saya nggak perlu hukum diri saya nggak perlu pukulin diri saya lagi. Saya punya penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Dengan iman, saya terima. Terima kasih Bapak, saya tidak lagi dihukum. Karena Yesus sudah dihukum untuk kesalahan saya ini. Saya terima pengampunanmu. Hati kita ada kelegaan. Dan kalau kita terus-menerus begitu, kita menolak untuk mata kita terus kepada perbuatan orang, perbuatan benar baiknya orang, perbuatan kita sendiri, benar atau baik, itu artinya bersunat tidak bersunat. Kita menolak untuk fokus ke situ. Kita lebih fokus kepada diri kita sebagai ciptaan baru. Kita yang baru, kita lebih lagi fokus kepada Yesus, kepada penebusan Dia. Kita mengatakan di Galatia, ya saya nggak akan ulang lagi ya. Ya kan? Haleluya. Yang menjadikan ini jadi yang berarti ialah ciptaan baru. Ya kan? Terus kita mementingkan kerajaan Dia dan anugerah kebenaran. Yang menjadikan ini sebagai patokan. Turunlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Nya turun atas Israel dan atas kita. Israel juga begitu. Selama mereka mau giat, wah begini dan begitu, angkat Torah, wah berdoa terus di wall of prayer, atau ada tembok ya. Di Israel tuh ada tembok di mana orang itu berdoa terus, badannya goyang-goyang, ini berdoa terus. Tapi kenapa?
pengenalannya tidak berhasil karena mau meneguhkan kebenaran mereka sendiri. Tuhan mau tahu bahwa kita, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Christ is the end. Sudah tamat. Hukum Taurat sudah tamat. Ya saya tahu itu Ibu Monica. Ya oke, taunya sampai di mana? Masih takut nggak ada kekurangan? Saudara sudah masih ada kekurangan atau sudah kelimpahan? Sudah berkuasa memerintah, berarti saudara mau dengar lagi loh. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dengar aja lagi. Teguhkan diri lagi. Karena semakin kita diteguhkan, kita dijauhkan dari teror dan bencana. Itu bukan hanya kecelakaan ya. Ya, bukan soal kita kena celaka. Betul, itu salah satunya. Dijauhkan dari. Baru-baru ini ada orang kasih kesaksian. Wah, Bu Monica, puji Tuhan katanya. Saya dengar khotbahnya Bu Monica. Terus ada satu ayat yang berbicara sama dia. Saya kan bilang, kamu dengar khotbah. Ya kan, ingat ayatnya. Amin. Kalau perlu catat, ada ayat yang berbicara. Catat, saya ada buku. Banyak ayatnya, tapi ada saat saya baca, ada ayat yang saya perkatakan khusus. Ada ayat yang ingatkan. Dan orang ini bilang, saya ingat ayat itu Bu Monica. Terus waktu itu, ya, saya dan anak saya lagi naik motor. Terus di perempatan atau apa, saya nggak ingat semua detailnya. Dia bilang sebetulnya dia dengan motornya itu bisa maju, tapi dia merasa kok ada sesuatu, terus dia suruh anaknya, kamu bahasa roh ya. Dia juga, terus dia nggak maju. Yang harusnya dia bisa maju. Nah, rupanya motor lain yang maju atau gimana. Terus ada mobil dari arah yang lain, mobil itu nggak berhenti. Jadi dihantam motor ini. Yang kalau dia yang maju, dia bilang, Bu, kalau saya yang maju, saya pasti kena. Dan motor ini terpelanting, ya kan, masuk ke got. Terus orangnya terpelanting, tangannya patah di bawah pohon atau apa gitu loh. Dia bilang, aduh Bu, saya bersyukur sekali. Aduh, kalau sampai saya kena, bagaimana dengan anak dia yang masih kecil? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Dan puji Tuhan ya, bukan hanya dijauhkan dari bencana seperti itu. Saya juga pernah mengalaminya. Tapi kita dijauhkan juga dari rasa takut. Takut belum ada pasangan hidup. Takut nanti gimana, belum ada keturunan, belum ada ini, belum ada. Jadi ada sesuatu kayak mengganggu gitu loh. Tapi kabar baiknya, karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan, Kristus, bukan Yesus ya, Kristus. Kenapa dibilang Kristus? Karena sudah selesai. Ya kan, waktu dia itu digenapi, waktu dia bilang sudah selesai, dan kemudian dia menyerahkan dirinya sepenuhnya, dan kemudian dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita, bagi kelayakan kita. Jadi maksudnya apa? Christ the end. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat supaya kebenaran diperoleh tiap orang percaya. Karena kalau Kristus tidak mengenapi buat kita, kita akan selamanya ada ketidaklayakan di hadapan Allah. Amin, saudara. Sebentar saya minum dulu ya. Karena dulu di perjanjian lama, contohnya saya bacakan ya. Saya bacakan di Ulangan 28 ya, saudara. Dulu saya nggak mengerti ya. Kiraku syalalada. Jadi waktu tidak mengerti itu, kalau kita baca firman tuh tidak ada keteguhan dan juga iman kita tuh nggak bisa mantep gitu loh. Kenapa? Karena di sini dikatakan jika. Ulangan 28 itu daftar berkat dari ayat 1 sampai ayat 14. Tapi dikatakan di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya, ada orang mengutip ayat ini, tapi tidak mengerti. Ini bicara mengenai persyaratan. Orang tuh diberkatin kalau persyaratan itu sudah dilakukan gitu. Jadi orang yang, oh ya saya sudah baik-baik mendengar Tuhan, saya sudah selalu ikut perintah Tuhan, saya begini dan gitu. Orang itu tidak mengerti. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenapi jika ini. Kenapa? Karena dari sononya sudah ada cacatnya. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah tercemar. Alkitab bilang kebenaran kita seperti kain kotor. Amin, saudara. Kebenaran kita seperti kain kotor. Kenapa? Kita tahu kan, kita kan kita tidak bisa dibenarkan. Thank you Lord Jesus. Kita tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat kan. Thank you Lord Jesus. Sebentar ya saudara ya. Ada satu ayat yang saya mau kasih ke saudara.
Mudah-mudahan saudara bisa terima ya ayat ini ya. Thank you Lord Jesus. Ya, ini ayatnya saudara ya, saya bacakan ya. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Ya, jadi dikatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kalau ada orang yang baca ini, wah saya diberkatin kayak saya karena saya begini dan begitu. Ya kan, orang itu tidak mengerti hukum Taurat yang sebenarnya. Hanya karena kita tidak mengerti firman, jangan kita berasumsi, kasih kesimpulan sendiri, kita harus mau rela bertumbuh. Ya kita jangan bawa firman, kita tarik ke level kita yang harus izinkan naik. Ya kan, pikiran kita untuk kita mau rela berubah, terbuka. Sehingga kita mengerti jalan-jalannya dia. Kan Alkitab bilang, jalanku tidak seperti jalanmu. Ya kan, pikiranku tidak seperti pikiranmu. Ya, kalau belum lahir baru tidak bisa ngerti. Tapi Alkitab bilang apa? Yesaya 55. Tapi firmanku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Jadi firman Tuhan adalah jembatan. Dengan kita mau terbuka, ya kan, kita harus perlu sadar. Jadi apapun kesalahan kita tuh apa? Apapun yang kita lakukan untuk kita dilayakan, itu kesalahan kita sendiri. Itu seperti kain kotor. Ya, haleluya. Tapi kalau kita mau menerima kelayakan yang sempurna, ya kan, kita mau rela pakai itu terus menerus, ya kan, walaupun secara roh sebetulnya kita sudah, saudara, kita ini udah lahir orang benar loh. Tapi jiwa kita, kalau kita terus menerus mengizinkan kelayakan itu yang sempurna, ya kan, terus menerus kita pakai, ya kan, kesadaran itu terus menerus kita pelihara, saudara, jiwa kita akan semakin makmur. Itu yang dikatakan, akan terus menerus ada kasih karunia, rahmat kemurahan Allah, damai sejahtera. Itu terus menerus bekerja dalam hidup kita. Nah, saya mau, saudara. Saya percaya saudara juga mau kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara, Abraham, ya kan, mengalami banyak tantangan ya. Bahkan dia pernah berperang melawan beberapa raja loh. Bukan cuma satu aja loh. Tapi dia bisa menang. Dia bukan raja, ya kan? Waktu itu dia bukan raja, tapi kenapa? Dia cuma melatih pelayan-pelayan dia, pekerja-pekerja dia. Dia cuma latih. Karena waktu itu kan nggak seperti sekarang ya. Mereka tuh seperti punya perkampungan sendiri. Mereka juga ada perampok, atau apa ya. Kalau saudara pernah lihat mungkin di film ya, dengan ontak-ontak ya, coba pakai pedang yang besar. Jadi dia juga latih pegawai-pegawai dia. Tapi bukan kerajaan loh. Tapi bagaimanapun juga, haleluya, apapun yang dia atau orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, sudah dibawa kasih karunia, apapun yang kita perlu hadapin, saudara, akan selalu ada jalan keluar loh. Karena kita di bawah kasih karunia. Wow, kita sudah, sekarang ini sudah digenapi, sudah di dalam Kristus. Kita sudah di dalam Kristus. Haleluya. Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dan saudara bisa baca ulang-ulang mengenai kehidupan Abraham. Ya kan? Di luar juga dia ada tantangan. Dia harus kadang melewati area di mana orang-orangnya nggak takut Tuhan. Dia bilang dia sempat lemah, dia bohong ya, bukan harus sih dia bohong, tapi tetap ada kemurahan Tuhan. Terus juga ada tantangan dari orang yang dekat, dari istrinya, ya kan, yang mungkin ngomel-ngomel, ya kan. Ini Tuhan yang tahan aku sampai aku nggak bisa punya anak. Udah sama Hagar aja, dia sempat salah dengar advis. Ya, kita juga gitu ya, mungkin ada tantangan dari orang-orang yang kalau saudara kita, family kita. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari itu, saudara. Abraham tetap melewati semua itu, selalu ada kemenangan. Itu adalah saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan sudah mewarisin kita. Karena Yesus menggenapi hukum Taurat buat kita. Dari situ ada warisan. Karena gini, kalau sudah baca tadi kita balik lagi, kita sudah tahu
kebenaran kita sendiri ya yang tanpa Kristus itu seperti kain kotor, itu tidak sempurna. Jadi saya bilang kalau ada orang merasa saya sudah dengar suara Tuhan kok, saya baik-baik, itu sebabnya saya mengalami berkat ini, itu orang itu akan ada masalah takut nanti, ya kan? Akan ada kutukan juga. Kenapa? Karena hukum Taurat itu tidak bisa didiskon-diskon ya. Yang penting hari Minggu nggak boleh kerja, hari Sabatnya aja, yang lain-lain tidak, nggak bisa, ya kan? Hukum Taurat itu 100% sempurna, ya kan? Tidak bisa didiskon-diskon seperti orang Farisi. Terus yang bisa menggenapin itu hanya Kristus. Kenapa? Karena di dalam Dia tidak ada dosa. Alkitab bilang, ya kan? Dia mewakili kita, ya kan? Di dalam Dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Kenapa? Karena tidak ada darah Adam di dalam Dia. Makanya Dia bisa menggenapi hukum Taurat, tapi Dia genapin buat kita. Buat apa Dia buat dia? Dari dulu kan Dia sempurna. Sebelum Dia lahir sebagai manusia, Yesus Kristus sempurna kok. Tuhan yang kasih hukum Taurat kok. Kenapa Dia menggenapin buat kita? Supaya apa? Supaya kita layak diberkatin karena Dia. Haleluya. Saudara, kalau saudara benar-benar perhatikan ini, saudara dilepaskan dari kebiasaan iri ya. Kenapa orang iri? Ya kan? Karena orang itu tidak mengerti posisi benar dia yang sempurna di hadapan Allah. Dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Terus juga kesalahan beberapa orang tua yang suka banding-bandingkan dengan anak-anaknya. Kamu kenapa sih nggak seperti si Anu tuh? Terus selalu muji-muji satu anak, yang satu kayak diremehkan. Nah itu makanya haleluya, kita harus sadar kita sudah ciptaan baru. Biarlah firman hari ini memperbarui cara pikir kita, sehingga kita lebih merdeka. Kita nggak usah iri dengan siapapun, saudara. Kita sudah dikasih kelayakan yang sempurna. Jadi jika ini di Ulangan 28, di mana ada daftar berkat-berkat, ya kan? Saya suka angka 58, karena 58 itu menggambarkan simbol dari semua berkat Tuhan. Memang berkat Tuhan banyak, tapi dasarnya semua itu 58. Ya kan? Ini semua ya berkat-berkat ini. Haleluya. Itu adalah warisan kita. Karena apa? Karena Yesus sudah menggenapi jika. Ya kan? Kalau orang tidak mengerti dan merasa dirinya yang sudah, ya kan, orang itu nanti di dalam hidupnya akan mengalami berkat dan kutuk. Karena hukum Taurat nggak bisa. Kita nggak. Karena kita bilang hukum Taurat mendatangkan murka. Akan ada berkat. Wah, saya begini dan itu. Tapi akan juga ada kutuk. Karena hukum Taurat itu mendatangkan murka. Itu Roma pasal 4. Di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran, makanya tidak ada penghukuman. Amin. Kenapa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat? Karena sudah dikenapin. Jadi Yesus Kristus sudah menggenapi jika. Ya kan? Yesus yang sudah baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Yesus Kristus yang sudah melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya kan? Haleluya. Dan Yesus yang seharusnya berhak sebagai anak manusia, sebagai manusia sempurna yang sudah menggenapi hukum Taurat. Yesus yang seharusnya berhak diangkat di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Terus segala berkat ini, haleluya, bagiannya dia, karena dia mendengarkan suara Tuhan dengan sempurna. Yesus diberkati di kota, di ladang, dia diberkati. Nah itu kan buah kandungannya, dia nggak ada ya, dia meninggal tanpa menikah. Karena kenapa? Dia meninggal dalam keadaan muda supaya kita semua bisa usia lanjut. Ya kan, kutukan, dia sudah jadi kutuk. Orang yang terkutuk adalah orang yang umurnya pendek, saudara. Itu kutukan, salah satu kutukannya untuk umur pendek loh. Tapi dia sudah tanggung itu ya. Dan semua ini diberkatilah bakulmu, semua adonan ini diberkatilah engkau pada waktu masuk keluar. Yesus Kristus, ini berkatnya Tuhan Yesus. Tapi karena dia menggenapi hukum Taurat buat kita, sehingga kebenaran itu, kelayakan itu dia kasih ke kita. Berkat ini menjadi berkatnya kita. Haleluya. Sama seperti dia, maka dikatakan sama seperti dia, kita ada di dunia ini sekarang. Dia sudah ditinggikan di atas segala bangsa di bumi. Sekarang segala milik Allah milik dia.
milik dia, milik kita. Sebetulnya lebih dari berkat ini, tapi saudara bisa ngakuin ini ya. Jadi kalau ngakuin ini, jangan ngakuin semuanya, akuin dari posisi karya Kristus yang sudah selesai. Katakan, karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya, sehingga saya dibenarkan karena Dia, karena ketaatan Dia. Di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan mengangkat saya di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akannya jangan ya, akannya itu sudah jadi milik, sudah warisan. Karena akan itu belum dikasih kan. Kalau warisan kita sudah jadi milik saudara. Bukan akan dikasih ke saudara ya. Kalau saudara punya warisan kan sudah jadi milik saudara. Saudara hanya perlu urus warisanmu. Perhatikan, mengerti perjanjian kita yang kita milikin. Jangan fokus kepada doa, kepada kebutuhannya. Perhatikan firman-Nya. Baru berdoa. Saya ini pemimpin doa. Oleh anugerah Tuhan. Tapi Tuhan didik saya, dia bilang, kamu harus prioritaskan firman. Supaya kamu konsisten. Karena kalau enggak, nanti tidak konsisten. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Berkat-berkat ini menjadi milik saudara. Saudara ngakuin, karena Yesus sudah, Kristus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Sehingga saya dibenarkan karena Dia, karena ketaatan Dia. Terima kasih Tuhan, saya diangkat di atas segala bangsa di bumi. Ingat, ini warisan. Segala berkat ini datang kepada saya dan menjadi bagian saya. Karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat saya. Jadi di bagian dimana dikatakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, itu saudara katakan, karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat saya. Karena Yesus kebenaran saya. Saya dibenarkan karena Kristus. Diberkatilah buah kandungan kita, berarti keturunan kita, anak kita. Amin. Hasil bumi berarti pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita diberkatin. Hasil ternak, ya kan, pegawai kita, orang-orang yang bekerja buat kita, alat-alat, properti, semua diberkatin, ya kan? Dulu kan ternak, termasuk kepandaian kita, ya kan? Anak lembu sapi, anak kandungan kami, berarti apa? Hasil dari usaha kita, hasil dari pelayanan kita, hasil properti kita, ya kan? Itu diberkatin, tidak menyusut tapi meningkat. Dan bagul dan tempat adonan berarti yang kita pakai, termasuk pengetahuan kita, kemampuan kita, skill, apa yang kita butuhkan untuk kita berhasil, apakah itu dalam pelayanan, kita perlu apa, ya kan, makanya kita berdiri, kita perlu studio, kita perlu ini dan itu kita diberkatin. Amin saudara perlu apa? Itu bagian saudara percaya aja, terima aja, karena ini warisan saudara. Saudara nggak usah minta-minta, mohon-mohon seperti belum dikasih. Ini sudah warisan saudara. Saudara hanya perlu lepaskan, pelihara dengan iman, terima dengan iman. Saudara perlu apa? Haleluya, perlu properti, perlu pegawai, perlu apa? Perlu ada pengetahuan. Saudara percaya itu diberkatin. Haleluya, saudara bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih berhikmat, lebih bijaksana, bukan harder tapi wiser. Haleluya, karena kita sudah ditebus dari semak, ya kan? Gak usah dari pagi sampai malam, sampai waduh gak ada waktu buat keluarga, terutama gak ada waktu buat Tuhan. Itu seperti di bawah kutukan Adam itu. Seperti seolah-olah berkat itu bukan warisan. Seolah-olah saudara yang harus jerih payah. Itu menaruh diri kita lagi di bawah kutuk. Ya kan, merdekakan diri saudara. Ya kan, diberkatilah bakulmu, adonanmu, komputermu, HP-mu, ya kan, apa juga yang saudara perlu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara ngakuin, saya diberkati waktu masuk, saya diberkati waktu keluar. Terus Tuhan membiarkan musuhmu, ya kan, akannya sudah digenapin karena ini udah warisan. Tuhan tahu ya, masalah kita apa. Tuhan sudah tahu iblis akan bikin apa. Itu sebabnya dia sudah sediakan jalan keluar, strategi, ya kan, perlindungan. Makanya kita langsung bilang, Tuhan membiarkan musuh yang maju berperang melawan saya terpukul kalah oleh saya. Bersatu jalan, ya kan, bersatu jalan mereka coba menyerang saya, tapi bertujuh jalan mereka lari dari saya. Dalam nama Yesus.
Karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Yesus sudah mengalahkan iblis. Itu sebabnya segala senjata yang ditempa melawan saya tidak akan berhasil. Segala senjata yang ditempa melawan anak saya, rencana Tuhan yang terbaik, senjata itu tidak akan berhasil dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memerintahkan berkat atas saya, di dalam lumbung saya, di dalam semua bank account saya, persediaan saya, di dalam segala usaha saya. Ini usahamu itu diganti ya. Di dalam segala usahamu diganti dengan di dalam segala usaha saya. Ya kan? Nah, ia akan memberkati engkau di negeri. Saudara bilang, Tuhan memberkati saya di negeri yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan gembala saya, Tuhan pimpin. Saya harusnya di mana? Saya harusnya tinggal di mana, ya kan? Apakah di Amerika, di Jepang, di Bali, di Bandung, saya tidak tahu. Tuhan, Engkau gembala saya, taruh saya, pimpin saya harusnya di mana? Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Karena ini warisan, ya kan? Dia memberkati kita di negeri. Makanya Abraham, kita keturunan Abraham dipimpin sama Tuhan. Kamu keluar dari keluargamu. Tuhan pimpin dia. Tuhan ada jadi gembala dia. Makanya dia nggak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena dia hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita bisa percaya buat tempat tinggal yang terbaik. Firman-Nya sudah menjanjikan. Makanya segala janji-janji Allah tuh ya dan amin loh. Nanti berikutnya mungkin ya, mengenai tempat tinggal. Tempat yang indah-indah, kota yang kita nggak bangun, dan tempat tinggal yang indah-indah yang diisi dengan barang yang indah-indah. Kadang ada orang kurang memperhatikan firman ya. Makanya perhatikan firman, jangan rubah firman. Ada orang yang bilang gini, Tuhan, Engkau yang isi. Alkitab tidak bilang Tuhan yang isi loh. Alkitab bilang diisi dengan barang yang indah-indah. Kenapa Alkitab nggak bilang? Karena kasih karunia-Nya bekerja sehingga ada barang-barang yang terus datang kepada kita, bukan Tuhan langsung. Nanti kita jadi kalau apa-apa kita pikir Tuhan, kita jadi pasif. Tuhan Engkau yang enggak, Alkitab nggak bilang itu, diisi dengan barang yang indah-indah. Kasih karunia-Nya waktu kita terus berjalan, ini itu terjadi, itu akan ditambahkan ke kita. Itu Tuhan sudah ada, Tuhan sudah siapkan. Ibaratnya kita buka keran di rumah kita. Kita buka keran bukan supaya ada airnya. Kita buka keran karena airnya sudah ada. Mengerti bedanya ya saudara ya. Kita tidak mengakuin itu janji-janji Tuhan supaya dikasih ke kita. Ini adalah warisan. Namanya warisan itu sudah hak milik kita. Segala janji-janjinya di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kenapa di dalam Kristus adalah ya dan amin? Karena nomor satu, kita sudah di dalam Kristus. Dan nomor dua, segala milik Allah milik Kristus. Milik Kristus milik kita. Kita adalah milik dia, dia milik kita. Makanya segala berkat, segala janjinya kita berhak. Tapi kita harus izinkan. Karena dia kebenaran kita. Dia gembala kita. Kita harus izinkan dia yang pimpin hidup kita. Supaya kita dilindungi, diluputkan. Makanya waktu ingat saya pernah kasih kesaksian, waktu di Manado saya mau pindah rumah. Suami saya nggak setuju, tapi saya udah nggak betah sekali itu rumah dari kayu, tapi bagus ya. Kayu itu cepat sekali kotor. Saudara, saya nggak ada pembantu, saya udah sibuk sekali. Saya mau pindah, ya kan? Nah, tapi karena saya juga mau tunduk sama dia ya. Jadi waktu saya udah, masa janjian sama orang, udah janjian lewat HP. Ya sebentar Pak, saya mampir satu tempat. Waktu saya ke situ orangnya nggak ada. Nggak bisa dihubungin sama teman-teman dia loh. Kan aneh. Kenapa? Karena bukan kehendak Tuhan, tapi saya damai sekali. Hati saya damai. Akhirnya saya tahu, kayaknya Tuhan belum mau saya pindah. Benar saudara, karena tempat itu kena musibah loh. Kena banjir, kena longsor. Kalau kita pindah waktu itu jadi konyol saudara. Karena nggak ada yang tahu kalau waktu itu akan ada banjir besar di Manado. Makanya untuk tempat di mana, jangan suka pilih sendiri. Oh saya mau tinggal di negara ini, saya mau ke situ. Hei saudara, apalagi ini akhir zaman. Saya nggak mau, saya tahu dari prinsip firman, dia pemimpin kita loh. Dia memimpin gembala itu, salah satu tugas gembala itu melindungi loh. Amin, domba tidak bisa melindungi dirinya. Domba harus dipelihara dan dilindungi oleh gembala. Izinkan Yesus jadi gembalamu, pemimpin hidupmu. Jangan suka pilih-pilih sendiri. Tempat tinggal, tempat kerja apa, di mana. Percaya dulu sama dia, tunduk sama dia. Percaya kepada kasihnya dia.
Puji Tuhan, saya nggak mengalami banjir itu karena ke tempat kita kontrak rumah itu tinggi di atas bukit, saudara. Kita malah jadi berkat. Kita bisa ya itu ya bantu-bantu yang lagi susah waktu itu ya. Haleluya. Untuk rumah kita bisa klaim, Bapak, saya mau rumah yang gimana, kayak berapa kali terus-menerus mengalaminya seperti ini, bisa. Tapi tempatnya silahkan aja Tuhan pimpin. Jadi dikatakan di negeri yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah punya tempat buat saudara. Segala janji Allah ya dan amin. Waktu saudaranya Yusuf datang ke Mesir, karena Yusuf ya, Firaun bilang apa? Yang terbaik nih kamu pilih aja, yang terbaik di Mesir milik kamu. Saudara klaim aja janjinya. Tuhan, kau taruh saya di tempat yang damai, tempat yang tenang, yang aman. Izinkan dia yang pimpin. Amin, saudara. Karena itu saudara, hak saudara sebagai anak Allah yang sudah ditebus ya. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat yang kudus. Ingat, itu sudah digenapi karena Yesus Kristus, 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita dan dia adalah kekudusan kita. Saudara terima dan ngakuin, dikuduskan berarti dipisahkan untuk dipakai untuk hal-hal yang mulia. Saudara akuin, Yesus engkau kekudusan saya. Lihat diri kita sudah dikuduskan, sudah dibasuh oleh darahnya, satu kali selamanya. Kita sudah disempurnakan, hati nurani kita sudah dikuduskan. Kita terus-menerus mengakui sehingga kita bukan orang yang selalu curiga. Alkitab bilang orang yang tidak percaya kepada darah Yesus. Ya kan, segala sesuatu itu tidak murni. Nggak pernah percaya, selalu curiga sama orang. Negatif, kebanyakan negatif. Orang itu maksud apa ya? Dia orang itu gini, kenapa ya? Selalu begitu. Ya kan, maunya cenderung negatif, ya kan? Kenapa? Karena Alkitab bilang buat orang yang tidak percaya segala sesuatu itu tidak murni, jadi najis. Kenapa? Karena tidak percaya sepenuhnya, karena belum melihat dirinya sebagai kudus, tidak melihat Yesus sebagai kekudusannya, mau kudus dari perbuatannya sendiri, makanya selalu merasa kurang kudus. Kalau kita selalu merasa kurang kudus, itu karena kita mau dikuduskan dari perbuatan kita sendiri. Kita anggap darah Yesus itu tidak cukup, belum cukup. Mau kita tambah-tambahin, malahan tidak akan merasa kudus. Tidak akan ada damai. Selalu ada ketakutan. Nanti ada area dalam hidup kita dibutahkan loh. Seperti orang Israel. Kenapa nggak bisa ngelihat, nggak bisa baca Alkitab? Kenapa? Kan itu udah jelas Yesus. Karena ada sesuatu yang membutahkan dan itu ilah dunia. Amin, saudara. Terima Yesus sebagai kekudusan kita. Terima dengan iman dulu. Merendahkan diri kita. Haleluya, sehingga damai. Wow. Sehingga kita nanti bisa percaya lebih lagi kasih Tuhan. Kita lebih tahu percaya yang terbaik sama yang lain. Kita nggak curiga, orang itu motifnya apa ya? Orang itu nggak kayak gitu-gitu. Haleluya. Ya kan? Kita sudah dijadikan umatnya yang kudus. Ya kan, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu itu sudah digenapi. Nah ini kan, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Siapa yang sudah berpegang pada perintah Tuhan 100% dan hidup menurut jalan yang Tuhan tentukan? Siapa, saudara? Itu Yesus. Dia hidup 33,5 tahun. Terus menerus sempurna. Dia selalu dengar suara Bapaknya. Dia selalu melakukan apa yang Bapakku tunjukkan. Dia selalu taat 100%. Nah, kalau orang nggak ngerti, itu Yesus begitu, kamu juga harus begitu. Nggak bisa, saudara. Kita jangan coba-coba. Tapi bisa kita berbuah dengan iman. Dengan kita beriman sama keketaatan dia. Ya kan, Alkitab bilang di Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang termasuk kita jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, kita semua orang dijadikan orang benar. Wow. Oh Yesus, terima kasih. Engkau hidup 33,5 tahun dengan sempurna. Terima kasih untuk ketaatanmu. Terima kasih engkau sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Sehingga haleluya, berkat-berkat ini datang dan menangkap saya. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga aku selamanya dilayakan oleh Allah mengalami yang terbaik dalam hidup ini. Aku gak usah kejar uang, gak usah kejar keberhasilan materi, gak usah gelisah soal pasangan hidup. Aku harus begini dan itu. Enggak. Aku dengan iman
percaya aku sudah dilayakkan. Aku orang benar. Kerinduan hatiku sebagai orang benar. Mungkin mau berkeluarga, mungkin mau punya rumah tangga yang bahagia, mungkin mau punya keturunan, mungkin mau berhasil, terobosan dalam bisnis, tidak lagi sama, punya rumah tangga yang damai, anak-anak yang berhasil. Terima kasih karena Engkau. Aku percaya berkat-berkat ini dinyatakan dalam hidupku. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Yesus sudah hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Bapa kepada dia dengan sempurna. Wow. Maka segala di bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Nama Yesus disebut, ya iblis juga takut. Nama itu, nama di atas segala nama, sudah Yesus peroleh. Dan dia menerima itu, dia kasih ke kita. Nama di atas segala nama. Pakai nama dia bagi kemuliaan dia. Ya amin, sudah pakai nama dia. Haleluya, bagi kemuliaan dia. Haleluya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Saya sering ngomong anak saya, kamu adalah berkat buat papi dan mami, buat kerajaan Allah. Dan mami, papi juga jadi berkat buat kamu. Amin, saya nggak bilang hanya cuma berkat buat kita. Tapi saya juga bilang, kamu berkat bagi kerajaan Allah, bagi tubuh Kristus, dan kamu berkat bagi dunia. Amin, saudara. Dan mereka benar-benar berkat. Ini hari ini rencananya suami saya mau, ayo kita keluar. Sebelum keluar, anak saya pulang, Mam, mami, daddy, ini aku bawain ya, panggang-panggangan, aku beli. Ini bisa buat makan. Kita nggak jadi keluar. Tapi kita nggak bergantung dari dia. Ya, kita sebagai orang tua mewariskan berkat. Tapi mereka jadi berkat. Amin, saudara. Banyak hal yang mereka jadi berkat luar biasa. Nah, mulut kita sebagai orang tua, berkatin mereka. Dan jangan cuma fokus kepada kita, kepada mereka aja, tapi fokus kepada Yesus. Karena Yesus, kamu bijaksana, kamu diberkatin, kamu berhasil karena Yesus. Jangan lupa karena Yesus. Karena kalau enggak, egonya nanti. Pikirnya dirinya lagi. Enggak, karena Yesus. Karena ketaatan Yesus. Kamu berhasil, Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kamu. Kamu berbahagia. Masa depanmu cerah, pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah siapkan, keturunan sudah ada, kamu terus naik dan tidak turun. Amin, saudara. Haleluya. Kebaikan dalam buah kandungan. Buah kandungan termasuk apa? Ya kan, kandungan kita. Ya, ibu-ibu dengar, berkatin kandunganmu. Ya kan, saya suka berkatin. Nggak boleh ada kutukan, miom, kista. Tidak boleh kanker di dalam buah kandungan saya. Berarti bukan hanya buah kandungan, kandungan kita juga diberkatin. Amin. Kandungan kita juga diberkatin. Anak-anak kita sudah ditebus dari segala kutukan. Mereka tidak akan mati sebelum waktunya. Jadi kalau ada serangan gak usah takut. Ya kan? Percaya berdiri atas berkatnya ini. Amin. Mereka diberkati dan kandungan kita juga diberkatin. Amin. Percaya dulu dan lepaskan. Dalam hasil ternakmu berarti hasil usaha, ibu rumah tangga juga. Hasilnya semua ya. Haleluya. Bisnis ada hasil yang signifikan. Bukan yang biasa, tapi yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus berhak dapat berkat yang terbaik. Itu sebabnya saudara diberkati yang tidak biasa. Terobosan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dalam hasil bumi ya. Nah, ini dalam hasil usaha kita ya, pelayanan kita di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Ya kan? Diulang lagi, di tempat yang Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik. Makanya dikatakan untuk kita perbarui pikiran kita, jangan seperti orang dunia yang selalu kejar hal-hal dari luar. Mereka pikir mereka bijaksana, mereka pikir mereka mampu, mereka pintar dan sebagainya. Kita jangan, perbarui pikiran kita. Kita punya Bapa Surgawi, kita punya perjanjian. Nggak perlu kejar, yang kita perlu kejar nomor 1 itu pengenalan akan dia. Kerajaan Allah dulu dan anugerah kebenaran. Bukan berarti nggak boleh kejar yang lain. Itu yang kita prioritaskan. Nanti pengejaran kita bukan dari jiwa, bukan dari ketakutan, bukan dari ego kita, dari mementingkan diri, dari ketamakan, dari ketakutan, dari kemiskinan, dari rasa malu. Enggak, kita dilindungin. Kalau kita kejar dulu anugerah kebenarannya, kebenaran dia, cari dulu, prioritaskan, kita akan mau jadi giat dan berhasil. Kita nggak akan jadi orang yang malas, yang pasif. Tapi itu timbul dari roh, dari urapan dia. Beda loh.
Dia yang kasih kuasa memperoleh kekayaan. Bukan perusahaan, bukan si A, si B, si C. Kita terus jadi budak manusia. Enggak, dia yang kasih kuasa memperoleh kekayaan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Dan waktu kita percaya, kita mengaku Yesus yang mengenapi hukum Taurat. Dialah kelayakan kita. Kita mengakuin, kita merendahkan diri kita. Kita pakai itu. Manusia baru kita pakai kebenaran Yesus, kelayakannya Yesus. Itu berkat-berkat itu tiap hari datang dan menangkap kita. Dia akan terus menerus menyebabkan kasih karunia, damai sejahtera semakin bertambah. Dia akan secara supranatural menyebabkan kita berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Ada saat mungkin nggak langsung, tapi pasti jadi. Seperti Yusuf juga gitu. Amin, Yusuf juga gitu. Amin, haleluya. Sepertinya seolah-olah secara dunia udah tidak ada harapan. Di penjara lagi, difitnah lagi. Tidak ada orang yang tahu dia di situ, keluarga dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu posisi saudara. Tuhan yang paling tahu lebih daripada saudara. Izinkan dia yang bekerja dalam diri saudara. Berhenti gelisah. Berhenti pakai kekuatan sendiri. Haleluya. Karena harusnya damai sejahtera makin bertambah dalam hidup kita loh. Kita makin merdeka, harusnya itu dimulai dari jiwa kita dulu. Ya kan, itu tergantung dari jiwa kita. Jiwa kita semakin makmur, itu akan kelihatan keluar. Dan itu kemakmuran, itu permanen. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, itu bisa habis. Waktu ada ujian, habis saudara. Tapi kalau yang dari dia, permanen. Terus menerus, tambah. Amin saudara. Dan itu bukan hanya materi aja ya. Itu bukan hanya materi aja. Ada damai, ada sukacita. Kita bisa menikmatin, ya kan, kebaikan dia lebih lagi. Kita dipuaskan, saudara. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Terus Tuhan akan, ya ini akannya ini karena Tuhan membuka bagi kita perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanah kita pada masanya dan memberkati segala pekerjaan kita. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi saudara akuin, Tuhan terima kasih karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Yesus adalah kelayakan saya, kesempurnaan saya. Dia yang sudah dengarkan perintahmu dengan hati-hati. Dia sudah mengenapi. Saya bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau membukakan bagi saya perbendaraanmu yang melimpah. Untuk memberi hujan bagi apa yang saya lakukan. Haleluya. Sehingga dan memberkati segala pekerjaan saya. Hasil, ya kan, jerih payah saya, ya kan, maksudnya jerih payah tuh usaha saya ya, jerih payah karena sudah diberkatin ya, bukan untuk diberkatin ya, pekerjaan saya, usaha kita, sehingga saya bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ngakuin saudara, saya bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi saya sendiri tidak meminta pinjaman. Amin saudara, haleluya. Dan karena Yesus kebenaran saya, engkau mengangkat saya menjadi kepala dan bukan ekor, saya tetap naik dan bukan turun, karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan Yesus tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Dan Yesus mengenapi hukum Taurat. Dia mengenapi rencanamu. Ya kan, karya dia sudah selesaikan. Itu sebabnya semua berkat ini datang pada saya. Dan menangkap saya setiap hari di dalam nama Yesus. Amin saudara. Wow, saudara, ada damai luar biasa. Saudara dengar hati-hati, saudara praktikkan dalam hidup saudara. Kalau saudara perlu tulis, catat. Saudara beri diri sepenuhnya. Maka peningkatan itu akan muncul dalam hidup saudara. Tuhan semakin dimuliakan dan jerih payah Yesus Kristus. Bagaimana dia sudah mengenapin, itu tidak sia-sia dalam hidupmu. Tuhan mengenapin. God bless.